A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Amalan dan Zikir. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang amalan agar cepat mendapatkan pekerjaan. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa juga komen serta share video ini, karena satu subscribe dan satu share dari kalian merupakan ladang pahala buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman semua yang mungkin masih mengalami pengangguran, yang belum mendapatkan pekerjaan, apalagi di masa sekarang yang habis pandemi, dan memang di saat sekarang persaingan begitu ketat dalam mendapatkan pekerjaan. Selain usaha serta doa, ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan agar kita bisa dengan cepat mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan ataupun yang kita impikan. Pekerjaan yang sesuai dengan skill ataupun dengan cita-cita Anda itu bisa kita gapai dengan doa serta usaha, tapi harus ada trik dan tipsnya teman-teman semua. Nah, dalam agama Islam bagaimana kita bisa membuka pintu langit ya agar doa kita itu tercapai. Berikut ini ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu langit agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang pertama yaitu kita membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Jadi surah Al-Waqiah ini dikenal sebagai surah penghapus kemiskinan dan penarik rezeki. Dengan membaca surah Al-Waqiah ini kita akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji Allah dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada malam hari, dia akan terbebas dari yang namanya kelaparan ataupun musibah sampai malam berikutnya. Jadi untuk teman-teman semua yang masih mencari pekerjaan, yang masih menganggur, alangkah baiknya Anda membaca surah Al-Waqiah setiap malam ya. Boleh dibaca sebelum tidur ataupun pada waktu subuh sebelum sahur, atau pada saat subuh sebelum sholat subuh. Nah, amalan yang kedua yaitu kita membaca doa Nabi Yunus alaihissalam saat terperangkap di perut ikan. Doa ini adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang salim. Doa ini bisa kita baca sebanyak 100 kali setiap hari, terutama saat sedang menghadapi kesulitan atau cobaan. Jadi jika Anda susah melafazkan dalam bentuk bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Karena yang namanya doa teman-teman semua itu sampai pada Allah Subhanahu wa taala biar dalam bentuk bahasa apapun, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, ataupun bahasa Inggris. Karena Allah Maha mengetahui segala bahasa yang ada di dunia. Bukan cuma bahasa manusia, bahasa tumbuh-tumbuhan ataupun bahasa hewan. Allah mengerti itu semua. Nah, untuk amalan yang ketiga, sahabatku, kita membaca doa Nabi Musa alaihissalam saat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah Rabbi inni ilma ansalta ilayya min khairin fakir. Doa ini bermakna, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan apa saja yang Engkau turunkan padaku. Doa ini bisa kita baca setelah sholat fardu
atau saat sedang mencari pekerjaan teman-teman semua. Jadi ini doa Nabi Musa, boleh juga kita amalkan. Nah, untuk yang keempat sahabatku semua, kita membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam saat memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ini berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, cukup pendek teman-teman semua. Doa ini bermakna cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa ini bisa kita sebanyak 7 kali setiap pagi dan sore, atau saat merasa takut atau khawatir. Begitu juga dengan yang masih mencari pekerjaan, boleh diamalkan di pagi hari dan sore hari. Adapun doa yang kelima teman-teman semua, atau amalan yang kelima, kita membaca doa baginda Nabi besar Muhammad SAW saat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah Allahumma inni as'aluka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini bermakna, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah aku dari siksa api neraka. Doa ini bisa kita baca setelah sholat fardu atau saat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada saat mencari pekerjaan. Nah, selain melakukan amalan-amalan yang sudah saya sebutkan, kita juga harus berusaha maksimal dalam mencari pekerjaan. Jadi, usaha tanpa doa itu adalah sia-sia, dan doa tanpa usaha adalah sia-sia juga teman-teman. Jadi harus berbarengan ya. Nah, misalkan Anda membuat CV yang menarik terus membagikan kepada perusahaan-perusahaan atau tempat yang membutuhkan lowongan kerja ya, kita langsung share sebanyak-banyaknya surat lamarannya. Nah, setelah kita melakukan itu, cukup amalkan kelima amalan yang saya sudah sebutkan. Insya Allah pertolongan Allah itu datang dalam sekejap. Jadi amalkan amalan-amalan yang saya sudah sebutkan sampai betul-betul Anda mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana jika sudah Anda mendapatkan pekerjaan? Terus amalkan teman-teman, karena ini bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki dari segala saja, dari segala arah. Jadi yang namanya rezeki bukan hanya sebatas materi, tapi rezeki juga berupa kesehatan ya, kesehatan serta keharmonisan rumah tangga. Itulah termasuk rezeki yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat semua, demikian video dari channel Amalan Zikir. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.